Selamat sore, Bapak dan Ibu dosen Universitas Negeri Medan. Saat ini saya akan melakukan wawancara dengan Wakakurikulum SMK Negeri 18 Bajo untuk mencari tahu penyebab masalah rendahnya prestasi belajar peserta didik untuk konsentrasi perhotelan, khususnya elemen housekeeping dan laundry. Selamat mengikuti, ayo ikuti saya. Terima kasih. Selamat siang, Pak Nes. Apa kabar hari ini, Pak Jun? Baik. Luar biasa. Pak Jun, mohon maaf saya ganggu waktunya sebentar. Hari ini kami ada tugas dari kampus, yaitu melakukan eksplorasi terkait masalah yang kemarin kami sudah identifikasi berhubungan dengan masalah rendahnya prestasi belajar siswa, khususnya pada mata pelajaran konsentrasi perhotelan elemen housekeeping. Menurut pendapat Pak John, kira-kira apa faktor yang mempengaruhi prestasi belajar peserta didik khususnya potensi housekeeping ini rendah selama ini? Jadi itu saja. Ya. Menurut pengamatan Pak Nes bahwa siswa itu mengalami prestasi yang rendah terkait dengan kompetensi housekeeping, gitu ya? Ya. Saya pikir kira-kira ada dua faktor yang menyebabkan prestasi belajar siswa, terutama yang berkaitan dengan housekeeping, ya, mata pelajaran housekeeping di perhotelan. Yang pertama menurut saya yaitu motivasi. Jadi motivasi ini besar sekali pengaruhnya ketika anak-anak itu belajar. Anak-anak yang memiliki motivasi yang tinggi, pasti dia punya prestasi belajarnya dan keinginan untuk belajarnya dan mau tahu itu pasti tinggi. Itu sehingga implikasinya ketika terjadi proses interaksi pembelajaran di dalam kelas, maka mereka-mereka yang kita akan mudah sekali melihat siswa-siswa yang memiliki motivasi yang baik, yang tinggi, itu lebih aktif berinteraksi dengan guru atau dengan teman. Bahkan mereka kadang di situ menjadi semacam korektor ketika ada teman lainnya menyampaikan pendapat atau membuat contoh-contoh yang salah, mereka juga bisa menjadi substitusi guru untuk memperbaiki temannya. Jadi mereka mempunyai motivasi yang bagus. Nah itu. Tetapi kadang-kadang Kira-kira motivasi itu seperti apa, Pak Jo? Artinya motivasi dari peserta didik itu seperti apa misalnya? motivasi itu kan semacam keinginan atau dorongan yang muncul dari dalam diri sendiri anak berdasarkan visionnya dia mau kemana ini, berdasarkan misalnya dia punya ekspektasi, dia punya passionnya, misalnya dia mau tahu sesuatu, dia ingin sekali mau tahu sesuatu. Nah, itu dia harus sehingga dia betul-betul ini namanya semacam subconscious istilahnya, subconscious, tanpa disadari dia memang punya motivasi yang tinggi untuk mau tahu itu. Dan itu yang terjadi. Ya, itu yang terjadi. Nah, namun kenyataannya juga tidak semua siswa ini memiliki motivasi yang baik. Ada beberapa siswa yang ya biasa-biasa saja, ada bahkan yang memang tidak memiliki motivasi yang baik. Sehingga di sini dibutuhkan intervensi guru, ya, guru atau pendidik untuk memberikan penguatan terkait bagaimana supaya siswa itu memiliki motivasi dalam pembelajaran. Ya, memang kita pahami bahwa misalnya di poin yang kedua bahwa ada faktor juga, ya, faktor menyangkut gaya belajar. Gaya belajar juga itu sangat mempengaruhi tingkat kompetensi yang akan dicapai oleh siswa, prestasi siswa. Ada beberapa siswa memang kalau gaya belajarnya bagus, misalnya apakah dia misalnya ada orang yang cepat sekali tanggap terhadap apa yang disampaikan oleh guru, ya. Tapi ada beberapa yang memang lambat. Jadi oleh karena itu guru diminta supaya memahami bagaimana karakteristik peserta siswa kita sehingga
dalam proses pembelajaran lakukan pendekatan pembelajaran seperti misalnya dia boleh melakukan misalnya menggunakan alat maksudnya audiovisual, bisa ya, audiovisual. Mungkin ada beberapa siswa itu dia tidak akan cepat memahami sesuatu ketika dia tidak melakukan melalui audio. Alat-alat itu sangat membantu dia. Tapi ada beberapa siswa mungkin biar tidak menggunakan media apa dalam pembelajaran memang. Tapi memang perlu kita pahami bahwa karakteristik pembelajaran itu masing-masing peserta didik itu berbeda. Itu satu. Lalu yang kedua mungkin ada yang ya kalau kinestetik memang kita dukung sekali. Anak-anak yang kinestetik yang super aktif sekali dalam pembelajaran itu memang walaupun kenyataannya memang jarang, tapi ada 1-2 itu yang begitu. Itu tadi erat kaitannya dengan motivasi. Lalu mungkin yang berikutnya terkait dengan ya kalau soal misalnya gaya auditori misalnya dalam pembelajaran ya ada juga memang seperti itu. Tapi memang kendala kita adalah bagaimana seorang pendidik bisa mengakomodir semua ini. Ini memang masih kita harus betul-betul dipikirkan dan harus betul-betul dicarikan solusinya oleh guru atau pendidik sehingga situasi-situasi seperti ini akan teratasi. Ya. Saya pikir itu beberapa hal yang terkait dengan bagaimana meningkatkan prestasi belajar siswa. Baik, Pak John, saya konfirmasi pendapat Pak John terkait faktor yang berpengaruh terhadap capaian prestasi belajar siswa yang selama ini rendah. Poin pertama tadi adalah motivasi belajar. Motivasi belajar ini tentu bervariasi. Ya, dari Pak John tadi ada siswa yang semangat belajarnya tinggi karena dia sudah melihat ke depan. Ada siswa yang hanya sekedar mengikuti tanpa dia tahu arahnya mau kemana. Sehingga itu yang membuat dia rendah prestasi belajarnya karena tidak ada dorongan dari dalam untuk mencapai apa yang dilihat. Seperti itu Pak John ya. Terus tentu tugas guru adalah mengarahkan atau mendampingi bagaimana dia bisa melihat ke depan supaya nanti bisa mendorong dia untuk belajar. Terus yang kedua tentang gaya belajar. Pak John menyampaikan bahwa gaya belajar itu guru mesti harus memahami karakteristik peserta didik. Karena gaya belajar peserta didik itu bermacam-macam. Ada yang mampu dengan melihat, ada yang mampu dengan mendengar, ada yang mampu dengan melakukan aksi begitu. Jadi di sini guru mesti harus paham karakteristik siswa maupun karakteristik materinya. Materinya itu disampaikan dengan cara apa? Apakah bagus dengan visualisasi atau audio atau keduanya atau ketiga-tiganya. Baik Pak John, terima kasih untuk pendapat Pak John terkait dengan faktor yang perlu diperhatikan yang sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar peserta didik di SMK Negeri Keraton Bajo. Terima kasih Pak John, mohon maaf. Itu saja. Terima kasih banyak Pak. Oke.